هو النور هو النور هو النور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi gudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya, himayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat, jasmani rohani kita, luang pula waktu kita sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menghadiri, mengikuti, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di setiap pekan di Rubat Huraidah ini. Dan semoga duduknya kita, kumpulnya kita, hadirnya kita pada malam hari ini di majelis ini terhitung sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Dan tadi majelis telah kita awali dengan pembacaan ratib, yang kemudian juga kita sambung pembacaan maulid, kemudian kita sambung dengan pembacaan ratib. Mudah-mudahan dari apa-apa yang kita baca tadi, yang tentu kita tidak lagi ragukan faedahnya, fadilahnya, yang tidak lagi kita ragu dengan khasiatnya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca-baca tadi dapat menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita sekalian. Baik itu hajat yang berkaitan dengan urusan pribadi kita, atau hajat yang berkaitan dengan urusan keluarga maupun rumah tangga kita, atau hajat yang berkaitan dengan urusan usaha ataupun pekerjaan kita, dan hajat-hajat kita yang lainnya yang menyangkut berbagai macam urusan, mulai dari urusan agama, urusan dunia, hingga urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita pada malam hari ini melalui kitab Bidayatul Hidayahnya Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum itu, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratul Habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tumaksan Sayyidul Musannif Syekh Jadali Islam Barakatul Alamin. ثم شرح هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر الجاوي البندني وثم أن نطق الشمس الرحمن الكريم وعلو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin.
Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Faslun bermula ini yaitu suatu fasal. Fi adabil istiqadhi minan naumi, di dalam pembahasan tentang adab bangun dari tidur. Fa'idha, lalu apabila istaiqadta, bangun siapa engkau minan naumi dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah siapa engkau, antastaiqiza, agar bangun siapa engkau, qabla, sebelum tulu'il fajri, terbitnya fajar. Wal yakun, dan hendaknya menjadi, yaitu awala, pertama, ma sesuatu, yajri, yang terlintas apa sesuatu, ala qalbika, atas hatimu, walisanika, dan juga lisanmu, apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Fakul, maka katakanlah siapa engkau, inda dzalik, ketika itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu wa sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an wa najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Fa idza, lalu jika, labista memakai siapa engkau, thiyabaka, pada bajumu, fanwi, maka berniatlah siapa engkau, bihi, dengannya bajumu tersebut, imtithala, pada menjalankan amrillahi ta'ala, perintahnya Allah Ta'ala, fi satri auratika, di dalam menutup auratmu. Wahdhar, dan hindarilah siapa engkau, ayyakuna, menjadi apa, qasduka, tujuanmu, min lubsi libasika, dari memakai pakaianmu, yaitu muru'atul khalqi, pamer kepada makhluk yang lain. Fatakhsara, maka merugi siapa engkau. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Di majlis kita kali ini kita sudah sampai kepada pembahasan tentang adab yang berkaitan saat kita bangun dari tidur. Setelah sebelumnya Al-Imamul Ghazali menyampaikan kepada kita untuk meluruskan niat ketika kita mengaji. Mau ngaji di pesantren ke, mau ngaji di majlis taklim ke, mau ngaji di mana-mana tempat ke, yang pertama luruskan niat. Kita niat ngaji, nuntut ilmu itu supaya kita makin benar ibadahnya. Supaya kita makin baik ibadahnya. Supaya makin istiqomah ibadahnya. Bukan untuk niat-niat yang lain yang justru niat tersebut nantinya akan merugikan kita. Setelah Imam Ghazali mengingatkan kepada kita tentang perlunya kita untuk meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau juga menyebutkan kepada kita ada 3 macam orang ketika menuntut ilmu.
Yang pertama orang yang menuntut ilmu, yang ngaji, yang niatnya benar. Dia ngaji, dia pengen bisa. Dia ngaji karena dia nggak tahu, dia pengen tahu. Dia sadar dirinya nggak tahu. Dia sadar dirinya banyak nggak ngertinya. Dia sadar bahwa ibadahnya belum benar. Maka dia ngaji. Supaya apa? Supaya ibadahnya bisa lebih benar. Supaya wudhunya bisa lebih benar. Supaya sholatnya bisa lebih benar. Ya. Mungkin selama ini dia ngerasa udah benar. Padahal ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Yang dia lakukan itu keliru. Jadi ada orang yang nuntut ilmu, ngaji, dia pengen benar, pengen tahu, bukannya cuman sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar pengen tahu, betul-betul pengen memperbaiki diri. Udah ngapain lagi atau di dunia? Ya. Toh semua yang kita usahakan di dunia ini semuanya akan sirna, ya, kecuali amal kita. Yang nanti cuman nemenin kita di kubur itu amal-amal kita. Hanya dari sekarang memperbaiki amal. Nah, dia sadar tuh. Dia perbaiki wudhunya, dia perbaiki sholatnya, dia perbaiki ibadahnya. Dengan cara mendatangi ilmu. Dan dia tidak ada niatan lain. Dia tidak ada niatan lain. Hanya ingin betul-betul memperbaiki dirinya. Nah, kata Imam Ghazali, orang yang begini nih, ini minal faizin. Orang yang beruntung. Ada yang kedua. Yang kedua, orang yang nuntut ilmu, dia bertujuan dengan ilmu tersebut untuk mengejar dunia, untuk mengejar harta, untuk mengejar pangkat. Dia datengin majelis ta'lim, dia datengin majelis-majelis ilmu, dia datengin ustadz, dia datengin kiai, dia datengin habib, dia belajar, tekun belajarnya dengan tujuan apa? Nanti kalau saya bisa banyak pengetahuan agamanya, saya bisa ngajar, saya bisa ceramah, saya dipanggil ke sono sini, saya dapat amplop banyak nih. Siapa tahu saya bisa dapetin duit. Siapa tahu bisa dapetin jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dia sadar kalau niatnya itu nggak bagus. Cuman karena kelemahan dirinya, karena kelemahan jiwanya, dia nggak bisa ngontrol niat-niat dia yang buruk tadi. Cuman dia masih sadar bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar. Nah ini orang, kata Imam Ghazali, ibarat orang yang seperti telur di ujung tanduk. Ini orang yang sangat berbahaya. Berbahaya buat dirinya, bukan buat orang lain, buat dirinya. Ini ibarat telur di ujung tanduk. Kalau misalkan Allah kasih hidayah, ini orang bisa ada harapan tobat. Kemudian dia menyadari niat nggak benernya, dia tobat kepada Allah, kemudian dia luruskan niatnya, dia bisa masuk ke dalam golongan yang pertama. Tapi bisa jadi Allah nggak kasih dia hidayah, yang pada akhirnya dia mati dalam keadaan membawa niat-niat buruk tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, ada orang yang niat ngaji, ya, mencari ilmu betul-betul untuk mengejar dunia. Bukan mencari ridho Allah, bukan untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Betul-betul fokusnya cuma dunia. Tapi yang lebih parahnya lagi, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Dia ngerasa bahwa dia ada di jalur yang benar. Dia ngerasa bahwa dia ada di jalan yang benar. Sehingga orang yang model kayak begini dinasehatinnya susah, pinteran dia. Dan orang-orang yang kayak begini, yang kata Imam Ghazali nantinya disebut sebagai ulama su. Yang bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dengan berbagai macam hujah yang dia kotak-atik. Dan yang lebih parahnya lagi, dengan keadaan yang seperti itu, dia masih ngerasa dia punya kedudukan di sisi Allah. Karena dia ngerasa dia sebagai seorang ulama. Dia ngerasa dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Nah ini orang yang sudah dikuasai hawa nafsunya dan kemudian udah menjadi mainan setan.
Nah, orang yang kayak begini kata Imam Ghazali sulit untuk diharapkan tobatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan yang pertama. Tidak masuk ke dalam golongan yang kedua, apalagi dalam golongan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Imam Ghazali, kita belajar, kita nuntut ilmu itu bukan cuma sekedar buat jadi ulama. Bukan sekedar untuk menukil riwayat. Tapi kita belajar, kita ngaji dimanapun kita hadir ke majelis taklim untuk memperbaiki diri kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Makanya setelah itu Imam Ghazali membahas tentang perintah Allah. Bahwa perintah Allah itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib itu ibarat modal dagang. Ibarat modal dagang. Jadi kalau kita dagang modal 10 juta, di akhir tahun kita tutup buku, modal kita tetap 10 juta. Nggak ada keuntungan, tapi nggak rugi juga. Nah, kata Imam Ghazali, orang yang model kayak begitu tuh ibarat orang yang hidupnya cuma mengerjakan yang wajibnya aja. Ya. Orang yang model kayak begitu tuh, dagang modal 10 juta. Bulan Januari dia mulai itu. Bulan Februari, bulan Maret, sampai tutup buku akhir tahun bulan Desember. Dia kumpulin duitnya semua, dia hitung-hitung pengeluaran operasional dan seterusnya. Dikurangin sama modal 10 juta dan seterusnya. Kemudian setelah dihitung-hitung, ternyata udah dikeluarin operasionalnya, udah dikeluarin biaya ini, biaya itunya. Sisanya 10 juta, nggak kurang, nggak lebih. Untung nggak tuh? Enggak. Rugi nggak? Rugi nggak juga. Tapi kalau buat orang bisnis, buat pengusaha, modal 10 juta, begitu tutup buku 10 juta, itu untung. Itu hitungannya rugi. Karena nggak dapat untung sama sekali. Nah, itu ibarat orang yang hidupnya hanya mengerjakan yang wajib aja. Tidak mengerjakan yang sunnah. Jadi kata Imam Ghazali, kewajiban-kewajiban itu seperti modal. Perintah Allah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu seperti roksul mal, rosmal, seperti modal. Ya. Sedangkan yang sunnah itu seperti bonus. Kita dagang modal 10 juta. Begitu akhir tahun tutup buku, dikurangin operasional dan seterusnya. Pendapatan bersihnya 15 juta. Dikurangin modal 10 juta, sisa keuntungan 5 juta. Berarti keuntungan 50%. Nah itu ibarat orang yang hidup bukan cuma ngerjain yang wajib, tapi ngerjain yang sunnah. Bukan cuma ngerjain yang wajib, tapi ngerjain yang sunnah. Manakala kita ngerjain yang sunnah, karena untuk mendapatkan cintanya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas apa yang telah kita kerjakan tersebut. Mereka-mereka yang mendekati Allah, yang takarub ilallah dengan amalan-amalan yang sunnah, tanpa tentunya meninggalkan yang wajib, dia tambahin dengan yang sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekati dia. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi matanya dia, akan menjadi kupingnya dia, akan menjadi tangannya dia, akan menjadi kakinya dia. Dalam artian matanya bakal Allah jaga dari perkara-perkara yang dilarang untuk dilihat. Makanya kita minta kepada Allah bukan cuma sehat saja, tapi minta juga afiat buat badan kita. Emang beda, Bib, sehat sama afiat, beda. Mata yang sehat, itu mata yang bisa dipakai buat ngelihat, tuh mata sehat tuh. Ya. Mata kita masih bisa kita pakai buat ngelihat. Ya, berarti mata kita sehat. Tapi apakah mata kita afiat? Belum tentu. Mata yang afiat yang bagaimana, Beb? Mata yang afiat adalah mata yang bisa dipakai untuk ngelihat sekaligus ya, hanya melihat yang halal, nggak melihat yang haram. Itu afiat. Jadi mata yang sehat belum tentu afiat. Jadi kita jangan cuma minta sehat aja sama Allah, tapi minta afiat juga. Mata yang sehat adalah mata yang bisa dipakai buat ngelihat.
Dan nggak peduli mau ngelihat yang halal, mau ngelihat yang haram. Selama bisa ngelihat berarti sehat tuh mata. Tapi belum tentu itu mata afiat. Kalau mata yang sehat ini digunakan untuk ngelihat yang haram, berarti itu mata cuman sehat, kagak afiat. Ya. Tapi kalau itu mata digunakan untuk ngelihat dan ngelihatnya perkara-perkara yang halal, bukan perkara-perkara yang haram, berarti itu mata bukan cuman sehat, tapi afiat. Begitu juga kuping kita. Kuping yang sehat, yaitu kuping yang bisa digunakan untuk ngedenger. Nah, untuk ngedenger. Itu sehat berarti kupingnya tuh. Ya. Tapi apakah kuping sehat itu juga kuping afiat? Belum tentu. Kuping yang sehat itu kuping yang bisa dipakai buat ngedenger. Ya. Dan nggak peduli itu ngedengernya yang halal apa yang haram. Selama bisa ngedenger mau yang halal mau yang haram yang dia dengerin, berarti kupingnya sehat. Tapi belum afiat. Kalau afiat, sehat, bisa ngedenger. Ya. Kalau afiat, bukan cuman bisa ngedenger, tapi ngedengernya hanya perkara-perkara yang dihalalkan. Nggak ngedenger-ngedenger yang diharamkan. Jadi kalau kuping kita gunakan, bisa kita gunakan untuk ngedenger. Dan ngedengernya hanya ngedenger yang baik-baik aja. Berarti kuping kita bukan cuman sehat, tapi kuping kita juga afiat. Tangan kita, tangan yang sehat yang bagaimana? Tangan yang bisa digunakan. Layaknya orang normal. Tapi apakah tangan yang bisa kita gunakan buat megang, buat mukul, buat nenteng? Apakah itu afiat? Belum tentu. Ya. Bisa jadi kita melakukan perkara-perkara yang haram. Dilakukan dengan tangan kita. Berarti tangan kita cuma sehat, belum afiat. Tangan yang sehat adalah tangan yang digunakan buat fungsinya. Dan kemudian memfungsikan tangan tersebut untuk hal-hal yang dihalalkan, bukan untuk hal-hal yang diharamkan. Maka minta sama Allah, bukan cuman sehat, tapi afiat. Nah jadi, ma'asyiral jamaah rahimakumullah, ketika kita mendekati Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga mata kita, akan jaga kuping kita, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Dengan cara apa? Dengan caranya Allah. Kadang-kadang ada teman kita yang mau ngajakin maksiat. Kita diajakin sama teman kita untuk ikut maksiat tadi. Karena kita dijaga Allah, ada aja halangannya. Entah kita sakit lah, entah kita inilah, entah kita itulah. Entah begitu kita mau berangkat atau motor kita kempes lah, nggak jadi. Ada aja halangannya tuh. Kayak dulu Nabi kita Muhammad SAW, saat beliau masih kecil, masih anak-anak, belum dapat wahyu, belum dapat risalah. Itu teman-teman sebayanya ngajakin Nabi untuk datang nanti malam ke salah satu pesta. Jadi saat itu di Mekah akan diadakan pesta malam. Kalau kata kita mah model kayak pasar malam lah gitu ya. Ada orkes, ada inilah macem-macem lah gitu ya. Yang jelas di situ ada kemaksiatannya. Nah ini anak-anak teman-teman Nabi sebaya nih sama Nabi nih udah janjian ntar malam kita berangkat yuk, ayo kita berangkat janjian jam sekian kita berangkat. Oke. Begitu waktunya tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih tidur sama Allah, dikasih tidur. Jadi begitu teman-teman yang nungguin Nabi nggak datang, ya udah tinggalin aja Muhammad, udah kita aja berangkat. Akhirnya Nabi nggak diajak, Nabi dibikin tidur sama Allah, dijaga sama Allah dengan caranya sehingga Nabi nggak ikut teman-temannya tadi. Padahal masih anak-anak, walaupun masih anak-anak Allah jaga tuh Nabi. Nah itu salah satu penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kalau misalkan teman kita mau melakukan ini, mau melakukan itu yang mungkin terkesan nggak baik, terus kita nggak diajak, kita nggak usah galau, kita nggak usah ngerasa dikucilin. Justru kita harus bersyukur
Bisa jadi ini Allah lagi ngejaga kita. Macam-macam caranya Allah. Tahu-tahu kita dijauhkan dari orang-orang tertentu sama Allah dengan caranya Allah ya. Ini orang mungkin misalkan jadi kagak cocok lagi sama kita, begini, begitu. Supaya apa? Supaya bisa jadi kalau kita terus-terusan sama dia, kita terjerumus ke perkara yang haram. Itulah cara penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah jaga kita, dijauhinlah kita dengan orang-orang yang kayak begitu. Sebegitu tuh penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah sudah mencintai seorang hambanya. Makanya jangan seneng dulu kalau kita ya dengan mudah melakukan kemaksiatan. Kalau kita udah dengan mudah melakukan kemaksiatan, hati-hati. Jangan-jangan Allah ini emang mau ngarahin kita untuk jadi ahli maksiat. Makanya buru-buru tobat ya, buru-buru istighfar ya. Kayaknya kita kalau mau maksiat gampang banget jalannya ya. Tapi kalau misalkan mau ibadah kayaknya susah banget. Mau ngaji, udah niat nih, pokoknya ntar malam kita mau ngaji. Tiba-tiba begitu mau berangkat ada telepon dari temen mau datang. Ya, ya udah dah, ngaji bisa minggu depan. Begitu minggu depan ada lagi. Tapi begitu mau ngelakuin yang nggak baik, kok gampang banget jalannya. Hati-hati tuh kalau udah begitu tuh. Dan yang tahu itu kan kita doang tuh, diri kita. Kita bisa introspeksi diri kita. Kok kalau ngelakuin yang nggak baik gampang banget, kalau mau ngelakuin yang baik susah banget ya. Wah, hati-hati tuh. Nah, jangan-jangan nih Allah emang nggak ngejaga kita sehingga akhirnya kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kata Imamul Ghazali, perintah Allah ini ada dua. Secara global ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan kata Imamul Ghazali, kita nggak bakal bisa ngejalankan perintah Allah tadi. Mau yang wajib, mau yang sunnah, kecuali kita melakukan pengawasan terhadap diri dan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur, memanage hidup kita. Mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Nah, di kitab ini Imam Ghazali ngasih kita arahan. Bagaimana caranya kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur, sampai kita tidur lagi. Dan sekarang kita masuk ke dalam bagian yang pertama dari arahan Al-Imamul Ghazali tersebut, yaitu adab berkaitan dengan bangun tidur. Jadi kata Al-Imamul Ghazali, ketika kita bangun tidur, ya, hendaknya sebelum tidur kita niat untuk bangun sebelum fajar. Sebelum subuh tuh kita hendaknya udah niat bangun. Supaya kita bisa ada waktu untuk ibadah, sholat tahajud, baca Quran, sambil nunggu waktu subuh. Dan kemudian kata Imam Ghazali, begitu bangun tidur hendaknya kita membaca doa sebagaimana yang disebutkan tadi, panjang tuh. Tapi minimal kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal segitu dah. Bib, masih nggak hafal juga Bib, itu masih kepanjangan. Minimal baca alhamdulillah dah. Bangun, kata Imam Ghazali, hendaknya yang terlintas pertama kali di hati kita adalah zikir kepada Allah. Bangun, alhamdulillah. Jangan bangun nyariin handphone. Wah, bangun. Handphone mana? Handphone. Wah, ya. Bukan apa-apa tuh, teman tadi ada yang mau nelpon, katanya mau transfer 3 juta. Jadi begitu bangun, hendaknya kata Imamul Ghazali, yang terlintas di hati kita adalah zikir kepada Allah. Ya. Minimal kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita di tidur kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. Ya. Dan Al-Imamul Ghazali memberikan doa yang lebih panjang yang barusan kita baca. Nah, kalau misalkan kita mau, kita bisa baca wirid latif yang
eh, disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu apa yang Imam Ghazali sampaikan di sini itu di Wirid Latif juga dibaca. Jadi biasanya kita punya guru-guru menganjurkan kita untuk membaca Wirid Latif setelah subuh. Wiridul Latif ini susunan zikir yang berasal dari Al-Quran, berasal dari As-Sunnah yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk membacanya. Ya. Disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, itu apa yang Imam Ghazali sampaikan di situ itu juga termaktub di Wirid Latif. Ya. Kita baca tuh Wirid Latif habis subuh. Ya. Di situ doa, Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum wa khairu ma fi wa khairu ma qabla wa khairu ma ba'da. Ya Allah, hamba mohon kepadamu berikanlah kebaikan kepada hamba di hari ini, di hari sebelumnya, dan di hari sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri hadzal yaum. Dan ya Allah, hamba memohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang ada di hari ini, di hari sebelumnya, di hari sesudahnya. Dan masih panjang lagi ya. Nggak nyampe 10 menit ente baca ya. Itu kalau antum mau amalkan. Ya, dan alhamdulillah di sini santri-santri setiap ba'da subuh kita suruh baca Wirid Latif. Ya. Kemudian setelah itu idza labista thiyabak, dan kalau misalkan kau mau memakai pakaianmu, maka niat pakai baju untuk menutup aurat. Karena menutup aurat adalah perintah Allah. Tutup aurat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Tutup aurat itu perintah Allah. Tutup aurat itu syariat. Tutup aurat itu bukan tradisi, bukan. Nah, Habib, tradisi kita, Habib, di sini celana pendek emang udah biasa, Habib, ini tradisi kita. Boleh kita pakai tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Sebab nanti begitu di alam kubur yang ditanya, kamu orang mana? Kamu tinggal di mana? Enggak. Yang ditanya Islam apa bukan. Jadi tutup aurat itu syariat. Dan kita udah maklum semuanya bahwa aurat laki-laki baina surah warukbah. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai ke dengkul. Ya. Itu yang wajib ditutupin. Nggak boleh kelihatan sama yang tidak berhak melihatnya. Dan ketika kita pakai baju, kita niat untuk menjalankan perintah Allah, yaitu tutup aurat. Dan jangan sekali-kali kita niat pakai baju untuk pamer. Untuk pamer. Karena itu justru akan membawa kerugian buat kita. Berarti Bib, kita pakai bajunya yang sederhana, Bib. Nggak harus sederhana juga. Bukan nggak boleh kita pakai baju bagus, boleh. Ntar takutnya dibilang pamer, Bib. Ya, tergantung niat ente. Ya, tergantung niat ente. Ya. Bukan yang nggak boleh kita pakai bagus, baju bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah menyukai yang indah-indah. Ya. Bukan yang nggak boleh. Boleh kita pakai bagus. Kalau niatnya untuk memuliakan Allah. Kalau kita niatnya untuk memuliakan ilmu. Bahkan dalam beberapa kondisi itu ulama khususnya dianjurkan pakai baju yang bagus. Yang bagus. Bagus ini belum tentu mahal. Cuman kalau zaman sekarang bagus sudah kudu emang mahal dah ya. Karena harga nggak ngebohong ya. Berarti boleh pakai baju yang mahal? Boleh. Bukan pamer, bukan. Bukan pamer. Dulu Syekh Hasan Asy-Syadzili ini yang nanti Thariqah Syadziliyah bermuaranya ke Syekh Hasan Asy-Syadzili ini. Syekh Hasan Asy-Syadzili ini sufi, kepala sufi. Kepala sufi. Itu pakaiannya bagus. Pakaiannya bagus. Kendaraannya tuh, zaman dulu kan belum ada mobil. Kereta kuda. Kereta kudanya itu bukan satu. 3 baris sampai 7 baris kadang-kadang kudanya.
Jadi kalau misalkan Syabil Hasan Tazili mau dakwah gitu, naik itu kereta kuda. Nah, ini orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di dalam hatinya ada penyakit, ngelihat sufi, ulama begitu, ya, apa namanya, mulai dah comel. Ya. Idih, sufi begitu. Ya, kubur dunia. Ya. Karena memang orang jahil, nggak tahu. Jadi begitu Syabil Hasan Tazili lewat, ini orang, ya, dalam hatinya ngekretek. Ih, katanya ulama, ilok begitu pakaiannya. Ulama apa itu? Itu mah hubud dunia. Syabil Hasan Tazili tahu, ngedenger tuh suara hatinya dia. Dipanggil itu orang. Ya fulan ta'al. Nanti ngomong apa barusan? Kaget dia. Ente tahu kenapa anak pakai baju begini? Anak mau nunjukin ke orang, anak geni, pala terhamuni. Gua kaya, jangan kesianin gua. Gua bukan tukang minta-minta. Masya Allah. Ya jadi, kita nggak boleh suudon sama ulama ya. Ulama, mobil bagus banget. Bajunya bagus banget, handphonenya bagus banget ya. Itu urusan dia sama Allah. Ya. Niatnya dia apa, urusan dia sama Allah. Kita jangan jadi orang yang kotor hatinya. Ngecap dia hubud dunia lah, ngecap dia inilah, ngecap dia itulah. Bisa jadi dia ingin menghormati ilmu. Ya. Kayak dulu Imam Malik ibn Anas, ya, salah satu imam dari 4 imam mazhab, itu kalau mau ngajar, karena beliau ini ahli hadis, yang mau disampaikan sama beliau ini hadis-hadis Nabi, perkataan orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Itu kalau mau ngajar, mandi dulu, bebersih dulu, ya, pakai pakaian wangi, pakai baju yang paling bagus, baru ngajar. Haibah, berwibawa, baru. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ada orang datang nih, Imam Malik lagi santai, ada orang datang. Ya Imam, saya mau nanya. Nah dulu, ente mau nanya apa? Nanya masalah dunia apa masalah agama? Saya mau nanya masalah agama, masalah hadis. Bentar. Beliau masuk dulu, mandi dulu. Mandi dulu. Mandi, bebersih dulu, pakai baju lagi yang bagus, pakai imamahnya, duduk baru. Ya Imam, habis ngapain? Habis mandi. Aneh nanya, cuman bentar ya Imam, nggak banyak-banyak. Iya, walaupun cuman bentar, ini yang mau disampaikan hadis Nabi. Perkataan orang yang paling mulia. Masa baju anak bau ketek? Sampai sebegitunya menghormatin itu. Makanya Imam Malik, selama beliau tinggal di Madinah, beliau nggak pernah buang kotoran di Madinah. Kalau mau buang kotoran, dia keluar Madinah. Dan selama beliau tinggal di Madinah, beliau nggak pernah pakai sendal. Nyeker terus. Kenapa? Karena beliau ihtiroman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang nggak usah jauh-jauh. Kalau itu Imam Malik mungkin kejauhan. Beberapa tahun, 20 tahun atau 20 tahun, 30 tahun yang lalu di Malang ada namanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Balfaqih. Itu muhadis juga, ahli hadis juga. Itu beliau kalau udah mau bacain hadis, pakai baju paling mahal, pakai minyak wangi paling mahal kali. Sampai kita yang ujung itu masih kecium bau minyak wanginya. Begitu juga gurunya guru kami. Syekhu Masyayikhina Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini luar biasa. Ahli hadis juga. Penghormatannya terhadap ilmu luar biasa. Pakaiannya beliau itu kalau misalkan mau ngajar, pakaian bagus. Apalagi kalau diundang. Ya. Diundang, apalagi yang ngundang nih, ya, yang orang kira-kira nih kurang menghargai ulama. Abu Ya Maliki mintanya macam-macam. Ente mengundang aneh, ya. Nah, sembarangan ente mengundang aneh. Kalau ente siap mengundang aneh, ente siapin hotel yang paling mewah di tempat ente. Siap Abu Ya. Terus aneh mau nanti selama aneh di sono pakai mobil yang paling bagus. Siap Abu Ya. Dibawa beberapa muridnya ke hotel. Kata muridnya, salah satu muridnya guru kami, itu dikasih hotel yang paling bagus, hotel yang paling mahal dah tuh. Kamar yang paling mahal di hotel itu. Itu Abu Ya nggak tidur di kasur. Itu yang tidurin santri-santrinya. Ente tidur. Abu Ya tidur di bawah, gelas sejadah. Cuman Abu Ya mau ngajarin sama ini orang-orang nih yang punya duit ya. Duit ente nggak ada apa-apanya sama ilmu yang anda punya. Duit ente sebanyak apapun belum sebanding harganya dengan ilmu yang anda punya. Hormati anak karena anak membawa ilmunya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti kita nggak boleh pakai pakaian bagus. Bahkan dikatakan di sini waqala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, wayan bagi ayakunal ulama wa talibul ilmi fi zamanina hadza ahsana thiyaban wa a'dhama imamatan wa awsa'a akmaman minal juhala ay liyakunal ilmu qawiyan azima. Dikatakan di sini oleh syarih hadzal kitab, pensyarah kitab ini Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, ya. Dan dianjurkan bagi para ulama dan juga para santri di zaman kita sekarang ini untuk pakai baju yang bagus. Bahkan yang terbagus kalau bisa. Dan hendaknya memakai imamah. Lebarin pakaiannya. Jangan pakaian yang sempit. Kayak orang susah. Bahasanya begitu ya. Baju sempit kan kayak orang susah gitu ya. Kurang bahan. Dibanding para juhala. Dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Supaya apa? Ay liyakunal ilmu gawiyan azima, supaya ilmu ini menjadi sesuatu yang kuat, yang agung. Wa kama qala Abu Hanifah li ashabi, sebagaimana Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada sebagian para pengikutnya, azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum. Kata Imam Abu Hanifah, ya, hei kalian, sahabat-sahabatku, pengikutku, murid-muridku, azimu amaimakum, gedein imamah-imamah kalian. Wawasi'u akmamakum, dan lebarin pakaian-pakaian kalian. Supaya apa? Li'alla yastakhifun nas bi'ilmi wa ahli. Supaya orang tidak menganggap remeh ulama dan ilmu. Ternyata apa yang Imam Abu Hanifah sampaikan ini dipakai sama dunia barat. Ente kalau lihat toga, perhatiin, toga lebar gak? Ya. Kata Imam Abu Hanifah, lebarin tuh imamahnya. Toga lebar gak? Ya. Terus bajunya lebar gak? Itu dipakai. Dipakai. Kalau kita mau wisuda tuh, yang kuliah mau wisuda itu pakai baju, pakai toga tuh ya. Pakai topi yang lebar, pakai baju yang lebar. Ternyata itu merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah. Bahwa seharusnya begini nih. Seorang ulama harus menjadi orang yang paling bagus pakaiannya. Makanya disunahkan bagi khatib, kalau sholat Jumat jadi khatib nih kita nih, pakai baju yang bagus. Pakai baju yang bagus. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Dan disunahkan yang putih. Pakai minyak wangi. Datang agak telat dah. Kalau khatib datang agak telat. Dikit-dikit waktunya baru datang khatib ya. Nah, jadi bukan berarti kita nggak boleh pakai baju bagus. Ya, boleh dengan niat untuk menghormati ilmu, memuliakan ilmu. Ya. Mendingan kita pakai baju bagus dengan tujuan niat untuk memuliakan ilmu daripada kita pakai baju sederhana, pakai koko, wah kokonya lecek. Kancingnya udah beda tuh. Yang atas hitam, yang bawah coklat. Ya. Biar dibilang apa? Biar dibilang tawadu. Duduk paling belakang, nggak mau duduk depan. Depan, nggak pantas. Itu nggak pantas. Dia begitu tuh bukan karena dia tawadu. Pengen dianggap tawadu. Nah itu justru orang yang lebih bahaya tuh daripada orang yang sombong tadi. Yang tadi tuh yang sombong, yang pakai baju karena sombong. Dia nggak bagus. Tapi sombongnya dia masih kelihatan tuh. Yang ini nih, yang bahaya nih. Sok-sokan tawadu. Wow. Tawadu. Takabur bisuratit tawadu. Dia takabur dengan cara dia menunjukkan dirinya seperti orang yang tawadu, yang zuhud. Wah. Apa namanya, kainnya udah sobek-sobek ya. Pecinya udah hitam ya. Kerahnya dia udah daki mulu ya. Di belakang duduknya. Wah, kalau ngomong nunduk ini. Iya. Wah, zuhud nih, biar dibilang zuhud. Biar dibilang zuhud, biar dibilang supi. Supi, sumpek pikiran meren itu orang ya. Nah itu justru yang paling bahaya tuh orang yang begitu tuh. Orang yang begitu tuh yang paling bahaya. Nah, itu dia nipu umat. Supaya dibilang tawadu begini begitu. Makanya kita jangan
gampang menilai orang. Orang pakai bajunya rapi. Wah, pakai baju bagus gitu, jangan bilang hubud dunia agar jangan begitu. Ya, urusan dia pakai baju begitu bagus, itu urusan niat dia. Niat itu ada di dalam hati. Hati itu cuma dia sama Allah yang tahu. Kita jangan mengklaim. Bisa jadi emang dia niatnya mau memuliakan ilmu, supaya nggak disembarangin ini ilmu dan ulama. Terus jangan juga kita terus ngeliat, tuh dia mah tuh lihat tuh tawadu tuh, duduk lagi di belakang, ya, badannya udah bau ya, bu kaki ya, ngono mah kita lewatnya minyak wanginya sampai ngembreng, sombong banget. Nah, yang ngono lihat tuh di belakang, di pojok nyerempot aja ya, bajunya gitu lihat tuh, zuhud tuh zuhud. Nah, belum tentu, bisa jadi dia pengen dikata begitu. Nah, itu justru lebih bahaya lagi yang begitu tuh ya, ular bedudak. Ya. Ular bedudak. Ya. Nah, jadi intinya tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Pakaian yang bagus adalah bukan yang mahal, bukan yang bermerek. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang bisa nutup aurat kita dan diniatkan untuk niat kita. Tergantung niat kita. Pakaian yang bagus adalah bukan yang mahal, bukan yang bermerek. Pakaian yang bagus adalah pakaian yang bisa nutup aurat kita dan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah adab yang diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali. Bagaimana kita ketika bangun tidur, jangan lupa baca doa. Ya, dianjur tetap apa kita. Tapi kalau kita pakai baju itu, kita pakai celana panjang, ya Allah saya pakai celana ini yang panjang supaya tutup aurat karena mengikuti perintahmu ya Allah. Selama itu kita pakai baju, kita lagi dihitung ibadah. Alhamdulillah. Udah kita cari yang simpel-simpel aja ibadah. Nggak usah pakai yang berat-berat ya. Pengen bisa terbang lah, pengen bisa ngobatin orang lah. Pengen bisa merubah pasir jadi beras lah. Udah nggak usah pakai yang aneh-aneh. Udah yang begitu-begitu aja tuh. Ya, yang enggak. Kata Nabi SAW, sebaik-baik urusan agama adalah yang paling mudah. Udah kita cari yang mudah aja, dikasih mudah sama Allah. Nggak usah pakai nyari yang susah-susah. Ya. Tutup aurat, pakai baju, dapat pahala. Kalau kita niatin tutup aurat. Itu adab-adab yang Imam Al-Ghazali ajarkan kepada kita. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.